Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Dan di sini, perkenalkan nama saya Aulia di Swasti dengan NIM K1322025, kelas persamaan diferensial linear D. Baik, di sini saya akan menjelaskan dari 3 soal yang telah saya cari sebelumnya. Nah, yang pertama itu soal terkait reduksi order, yang kedua soal terkait persamaan diferensial linear dan homogen dengan koefisien konstan, dan yang terakhir persamaan diferensial linear Cauchy-Euler. Mungkin yang pertama itu saya akan menjelaskan sedikit terkait reduksi order tersebut sebelum kita masuk ke persoalannya. Oke, jadi reduksi order itu digunakan apabila salah satu solusi dari persamaan diferensial linear homogen order n diketahui, maka persamaan diferensial tersebut dapat direduksi menjadi persamaan diferensial dengan order yang lebih rendah. Nah, hal tersebut dapat dinyatakan dalam teori berikut. Nah, jika F suatu solusi dari persamaan diferensial linear homogen order n, maka A not X D pangkat N Y dxn ditambah A1X D pangkat N min 1Y dxn min 1 ditambah A2X D pangkat N kurang 2Y dx pangkat N kurang 2 nanti sampai penyembahan sampai pada AN min 1X dy dx ditambah ANY sama dengan fx gitu. Maka transformasi Y sama dengan fx px akan mereduksi persamaan diferensial menjadi persamaan diferensial linear homogen order n dikurang 1 dalam variabel tak bebas Y sama dengan dv dx. Nah, dalam kasus order 2, apabila diketahui salah satu penyelesaian non-trivial dari persamaan linear homogen order 2. Oke, mungkin kita masuk saja ke persoalan yang pertama terkait reduksi order. Oke, baik. Contoh dari awal. Nah, ini untuk soal pertama. Jadi di sini diketahui fx sama dengan x adalah solusi dari persamaan diferensial x kuadrat d kuadrat y dx kuadrat dikurang x dalam kurung x ditambah 2 dy dx ditambah x ditambah 2y sama dengan x mengatakan. Nah, penyelesaian untuk mencari solusi homogen terlebih dahulu, yaitu ambil y fx vx sama dengan tadi kan fx-nya sudah kita ketahui yaitu fx sama dengan x. Jadi nanti di sini fx-nya bisa diganti dengan x dikali vx. Nah, diperoleh turunan pertamanya yaitu x dv dx ditambah v dan d kuadrat v dx kuadrat ditambah 2 dv dx. Kemudian kita bisa substitusi y dy dx dan d kuadrat y dx kuadrat ke persamaan yang disebutkan di soalnya, yaitu x kuadrat d kuadrat y dx kuadrat dikurang x ditambah 2 dy dx ditambah x ditambah x ditambah 2 y sama dengan x pangkat 3. Sehingga nanti kita bisa peroleh dengan memasukkan y dy dx dan d kuadrat y dx kuadrat ke dalam persamaan ini, sehingga nanti setelah itu kita melakukan komputasi gini sampai nanti kita mengeliminasi bagian-bagian yang bisa dieliminasi, sehingga nanti menghasilkan pada bagian atas ini. Hasil yang diperoleh yaitu x pangkat 3 d kuadrat v dx kuadrat ditambah dikurang x pangkat 3 dv dx sama dengan 0. Nah, di sini kita bisa melakukan permisalan w, yaitu w sama dengan dv dx. Kemudian kita masukkan, karena di sini kan sudah terdapat dv dx di persamaan sebelumnya, kita masukkan saja dan kita ganti dengan w, sehingga menghasilkan x pangkat 3 dw dx, x pangkat 3 dw dx dikurang x pangkat 3 w. Karena tadi sini sudah diganti ya dengan w ya. W itu sama dengan dv dx. Jadi nanti x pangkat 3 dw dx dikurang x pangkat 3w sama dengan 0. Kemudian ini x pangkat 3w kita bisa pindah ruaskan ke kanan. Kemudian nanti kita peroleh dww sama dengan x pangkat 3 per x pangkat 3 dx. Kita bisa integralkan kedua ruas, sehingga integral dari 1 per w dw adalah ln w, dan integral dari dx adalah x ditambah c. Tapi di sini c saya ganti dengan ln. Kemudian x juga saya ganti dengan ln x, karena ini bernilai sama gitu, sesuai dengan sifat-sifat trigonometri, sifat-sifat logaritma. Oke, nah lanjut.
untuk mengetahui nilai W, kita menggunakan sifat-sifat logaritma, yaitu kita bisa peroleh nilai W sama dengan K, E pangkat X. W, kalau misalnya nanti kita pilih K sama dengan 1, maka W sama dengan EX. Nah, kita kan sudah ketahui bahwa W ini adalah dV dx ya. V adalah dV dx, sehingga turunan dari dV dx adalah V. Sehingga turunan EX juga adalah EX gitu. Kita bisa masukkan ke sini, ke awalnya, kan tadi awalnya itu Y sama dengan V. Y sama dengan Fx, Vx sama dengan X, Px gitu. Karena kita sudah ketemu nilai V-nya, maka kita bisa masukkan menjadi Y sama dengan X pangkat EX sama dengan C1X ditambah C2EX. Dengan solusi homogen yaitu YC sama dengan C1X ditambah C2EX. Baik, ini saya menjelaskan dengan metode koefisien tertentu ya. Nah, gitu. Selanjutnya, maaf ini harusnya untuk mencari YP ya. Karena tadi kan YC sudah kita temui hasilnya, sehingga sekarang tuh kita perlu mencari YP dengan metode koefisien tertentu. Ini sebenarnya saya menjelaskan sedikit terkait metode koefisien tertentu dan metode variasi parameter. Di mana kedua metode itu hanya bisa digunakan untuk mencari persamaan diferensial linear non homogen. Sini YP sama dengan AX maka 3. Kemudian turunkan YP menjadi 3AX kuadrat. Diturunkan sekali lagi, jadi Y double aksen P sama dengan 6AX. Dimana ini kita masukkan sesuai dengan persamaan sebelumnya, 6AX dikurang 3AX kuadrat dikurang AX pangkat 3 sama dengan X pangkat 3. Ini sudah ada yang sama ya, X pangkat 3, X pangkat 3, sehingga nanti nilainya itu akan sama. Dimana min AX pangkat 3 itu sama dengan X pangkat 3. Kita bisa peroleh di sini min A sama dengan 1. Sehingga A sendiri adalah min 1. Setelah kita tahu hasil dari A ini, kita cari tadi, kita masukkan lagi ke persamaan awal, yaitu YP sama dengan AX pangkat 3. Kemudian, sehingga YP kita peroleh hasilnya adalah min X pangkat 3. Nah, jadi solusinya adalah Y sama dengan YC ditambah YP. Y sama dengan C1X ditambah C2EX dikurang X pangkat 3. Inilah solusi umum dari persoalan ini. Oke, kita lanjut ke soal kedua terkait koefisien konstan. Dan di sini saya menjelaskan sedikit ya terkait koefisien konstan. Jadi, koefisien konstan itu mempunyai bentuk umum seperti berikut, yaitu A0 D pangkat NY dxn ditambah A1 D pangkat N min 1Y dxn min 1 ditambah A2 dn kurang 2Y dxn kurang 2 dan penjumlahan sampai AN min 1 dy dx ditambah ANY sama dengan fx gitu. Karena ini non homogen. Dan di sini kita sudah ada soalnya, yaitu d kuadrat y dx kuadrat dikurang 5 dy dx dikurang 6y sama dengan 2 sin 4x. Baik, saya bisa menjelaskan dengan, karena sebelum soal yang pertama sudah saya jelaskan dengan metode koefisien tertentu, maka untuk soal kedua ini saya akan menjelaskan dengan metode variasi parameter. Yang mana nanti metode variasi parameter akan kita gunakan untuk mencari solusi partikuler. Gitu. Yang pertama, kita mulai dulu dengan mencari solusi homogennya. Jadi solusi pada linear non homogen Y sama dengan YC ditambah YP. Nah, di sini kita mencari YC terlebih dahulu dengan persamaan karakteristik. Nah, di sini kan tadi soalnya itu adalah D kuadrat Y dx kuadrat dikurang 5 dy dx dikurang 6y sama dengan 0. Nah, di sini persamaan karakteristik yang diperoleh itu adalah M kuadrat dikurang 5M dikurang 6 sama dengan 0. Kemudian kita faktorkan, didapat M ditambah 1, M dikurang 6 sama dengan 0. Sehingga akar-akar yang kita peroleh itu adalah M sama dengan 1 atau M sama dengan 6. Maka solusi homogennya adalah YC sama dengan C1E min EX. Karena diperoleh dari M sama dengan 1 dan ditambah C2E 6X. Karena tadi kita memperoleh akar-akarnya itu M sama dengan 6. Gitu. Itu untuk solusi homogennya. Nah, kita lanjut. Karena solusi homogen ini juga diperlukan untuk mencari solusi partikuler kalau di variasi parameter. Nah, jadi di sini untuk mencari YP itu kita masukkan saja YP sama dengan V1E min X ditambah V2E 6X. Nah, kemudian kita turunkan
turunan pertama, yaitu min V1E min X ditambah 6 V2E 6X ditambah V aksen 1, V1 aksen E min X ditambah V2 aksen E 6X. Nah, kita ambil V1 aksen E min X ditambah V2 aksen E pangkat 6X sama dengan 0. Itu untuk persamaan. Itu untuk persamaan pertama. Kemudian kita turunkan yang kedua, yaitu V1E min X ditambah 36 V2 E 6X dikurang V1 aksen E min X ditambah 6V2 aksen E 6X. Nah, kita ambil lagi V1 aksen E min X ditambah V2 aksen E 6X sama dengan 2 sin 4X. 2 sin 4X ini adalah bagian dari ruas kanan ini, dari soal yang telah disebutkan. Nah, ini untuk persamaan kedua. Sehingga kita bisa mengeliminasi persamaan 1 dan 2, dan kita peroleh nanti hasil dari eliminasi tersebut adalah V1 aksen sama dengan 2 per 5 sin 4X EX, dan V2 aksen sama dengan 2 per 7 sin 4X E pangkat min 6X. Oke, lanjut. Sini, untuk mencari V1 tentunya kita harus mengintegral ya, nilai V1 aksen, sehingga kita bisa langsung saja, tadi kan sudah ditemukan hasil dari V1 aksen yaitu 2 per 5 sin 4X EX. Nah, di sini kita integralkan karena 2 per 5 ini konstanta, jadi kita bisa keluarkan. Jadi 2 per 5 integral sin 4X EX dx. Nah, kita di sini bisa menggunakan integral partisi, di mana membagi dua, ada yang diturunkan dan ada yang diintegralkan. Misalnya, kita ambil U sama dengan EX. Turunan dari U sendiri yaitu EX dx. Kemudian dV. dV-nya itu sin 4X. Integral dari dV adalah V, yaitu sama dengan, sehingga integral dari sin 4X itu adalah min cos 4X per 4. Nah, di sini kita masukkan saja persamaannya, yaitu integral sin 4X EX dx sama dengan, ini untuk rumus integral partisi ya, yaitu UV dikurang integral V du. Sehingga tadi U-nya itu kita peroleh EX, V-nya itu kita peroleh min cos 4X per 4, ditambah integral dari V. V itu adalah min cos 4X per 4, dan du. Du-nya ini dari sini. Du sama dengan EX dx. Oke, karena ini sebenarnya perlu kita partisi kembali ya. Jadi, integral cos, karena ini juga 1 per 4 itu bisa kita keluarkan, karena dia berupa konstanta ya. Jadi kita hanya mengintegral bagian dari integral cos 4x EX dx. Nah, kita buat pemisahan lagi, yaitu U sama dengan EX, U-nya tentu EX dx. Dan dV cos 4x dengan V itu sin 4x per 4. Memasukkan lagi, integral cos 4x EX dx sama dengan UV dikurang integral V du. Oke, U-nya tadi EX, terus V-nya itu sin 4x per 4 dikurang integral sin 4x per 4 EX dx. Nah, kita sudah menemukan lagi hasil dari integral cos 4x EX dx, maka kita bisa substitusikan hasil ini ke persamaan awal kita, ya, ke integral yang sebelumnya, yaitu integral sin 4x EX. Maaf, ini kurangnya, harusnya ada dx. Integral sin 4x EX dx sama dengan EX min cos 4x 4 ditambah integral cos 4x per 4 EX dx. Nah, di sini kan tadi kita sudah ketahui nilai dari integral cos 4x EX dx gitu. Tinggal kita masukkan saja di sini. Sehingga nanti integral dari sin 4x EX dx sama dengan E pangkat X dikali min cos 4x per 4 ditambah 1 per 16 E pangkat X sin 4x dikurang 1 per 16 integral sin 4x EX dx. Karena ini kan sejenis ya, integral sin 4x EX dx, dan ini juga integral sin 4x EX dx. Ini kita bisa pindah ruaskan ke kiri, gitu. Pindah ruaskan ke kiri, sehingga nanti 1 per 16, karena ini bernilai 1 ya, 1 per 16 ditambah 1 yaitu 17 per 16 sin 4x EX dx, dimasukkan sama dengan EX min cos 4x per 4 ditambah 1 per 16 E pangkat X sin 4x. Nah, di sini kita sudah melihat hasilnya, bahwa integral sin 4x EX dx sama dengan 16 per 17 min EX cos 4x per 4 ditambah 1 per 16 EX sin 4x. Maka, ini kita bisa peroleh hasil dari V1 adalah 2 per 5 dikali 16 per 17 dikali min EX cos 4x per 4 ditambah 1 per 16 EX sin 4x. Karena kita sederhanakan menjadi V1 sama dengan
V1 sama dengan min 8 per 85EX cos 4X ditambah 2 per 85EX sin 4X. Ini kita baru menemukan V1. Kita akan mencari V2. Caranya hampir sama, hanya di sini berbeda hanya angkanya saja. Oke, untuk V2, V aksen 2 itu tadi kita sudah mencari ya, melalui eliminasi. Jadi kita peroleh V2 aksen sama dengan 2 per 7 sin 4X E pangkat min 6X. Nah, untuk mencari V2, kita perlu mengintegralkan V2 aksen, yaitu integral V2 aksen sama dengan 2 per 7 integral sin 4X E min 6X dx. 2 per 7 itu karena dia sudah berbentuk konstanta, jadi kita perlu keluarkan. Oke, di sini menggunakan integral partisi. Jadi kita buat permisalan U itu sama dengan E min 6X. Du itu sama dengan min 6E min 6X ya, turunannya ya. Turunan dari U tersebut. Nah, di sini dV kita ambil sin 4X dengan integral dV-nya itu adalah min cos 4X per 4. Jadi sini kita masukkan kebersamaan ini, integral sin 4X min pangkat min 6X dx sama dengan UV dikurangi integral V du. Nah, di sini kita tinggal masukkan saja nilai U-nya itu E min 6 E pangkat min 6X. Terus untuk V-nya itu min cos 4X min cos 4X per 4 dikurang integral oh ya, ini sebenarnya kayak gini. Karena kan ini V itu kan min cos 4X per 4. Nah, itu 1/4-nya kita keluarkan. Dan DU itu kan min 6 min 6X dx, di mana min 6-nya itu juga kita bisa keluarkan. Sehingga kita peroleh min 6 per 4. Dan disederhanakan menjadi min 3 per 2 gitu. Min 3 per 2 integral cos 4X min 6X dx. Nah, di sini kita perlu melakukan partisi lagi untuk integral cos 4X min 6X. Kita buat pemisalan yaitu U sama dengan E min 6X dengan DU sama dengan min 6 min 6X dx. dV cos 4X dengan integral V sama dengan sin 4X sama dengan 4. Sin 4X per 4. Nah, di sini kita bisa masukkan kembali nilai dari integral cos 4X min 6X dx sama dengan U. U-nya itu min 6X. U-nya itu min 6X. Terus V-nya itu sin 4X ditambah, karena ini bernilai negatif ya, ada yang bernilai negatif, jadinya kita langsung tambah gitu. Ini kita tambah 3 per 2 integral sin 4X min 6X dx. Kemudian kita cari. Nah, di sini kita bisa langsung saja untuk memasukkan nilai dari V2. Integral dari V2 itu sendiri. Karena ini sebenarnya kita sudah ketemu dengan hasil cos 4 integral cos 4X min 6X dx. Dan nanti kita masukkan ke integral yang ini. Integral sin 4X min 6X dx gitu. Hingga nanti perhitungannya seperti ini. 2 per 7 integral sin 4X min 6X dx sama dengan 2 per 7 4 per 13 dikali min 6X cos 4X per 4 dikurang 3 per 2 min 6X sin 4X per 4. Sehingga kita bisa peroleh nilai V2 adalah min 2 per 91 min 6X cos 4X dikurang 3 per 91 min 6X sin 4X. Nah, jadi di sini kita bisa menemukan solusi partikular dengan mencari V1 dan V2. Nah, kita kan tadi sudah tahu bahwa YP atau solusi partikularnya adalah V1E min X ditambah V2E V2E 6X. Nah, tinggal kita substitusi saja untuk nilai V1-nya berapa dan V2-nya berapa. Ternyata nanti hasil akhirnya itu adalah YP sama dengan min 8 per 85 dikurang 2 per 91 cos 4X ditambah 2 per 85 dikurang 3 per 91 sin 4X. Oke, itu untuk nilai YP-nya. Kemudian kita bisa langsung substitusi juga ke solusi pada linear dan homogennya. Y sama dengan DJ ditambah YP. Nah, untuk YC-nya itu kan C1E min X ditambah C2E min 6X. Nah, ditambah YP yaitu min 8 per 85 dikurang 2 per 91 cos 4X ditambah 2 per 85 dikurang 3 per 91 sin 4X. Nah, itu untuk solusi umumnya. Solusi umum pada linear dan homogen dengan koefisien konstan.
dan menggunakan metode variasi parameter. Jadi ciri-ciri dari metode variasi parameter itu adalah mencari nilai integral dari P1 aksen dan P2 aksen. Oke, itu untuk soal yang kedua, yang terakhir. Nah, ini juga adalah solusi umum, tapi menggunakan metode koefisien tertentu. Tuh. Oke, yang ketiga adalah persamaan diferensial linear Cauchy-Euler. Mungkin sedikit saya jelaskan ini terkait bentuk umum dari PD linear Cauchy-Euler itu sendiri. Yaitu, bentuk umumnya itu adalah untuk orde 2 ya. Untuk orde 2 itu AX ditambah B kuadrat dengan D kuadrat Y D kuadrat Y DX kuadrat ditambah A1 AX ditambah B DY DX ditambah A0Y sama dengan Fx gitu. Dengan syarat A itu tidak boleh sama dengan 0, B, A1 dan A0 adalah konstanta khusus. Nah, ini yang berlaku untuk order 2 ya. Dan ini juga sama, soal ketiga kita ini untuk jenis Cauchy-Euler itu adalah order 2. Dengan soalnya X pangkat 2, D kuadrat Y DX kuadrat ditambah 4X DY DX ditambah 2Y sama dengan 4 dan X. Oke, kita menggunakan kembali untuk metode variasi parameter untuk mencari solusi partikular. Dan sebelumnya kita menjelaskan atau mencari solusi homogennya. Nah, misalkan di sini ada X sama dengan E pangkat T. Dan tentunya T itu sama dengan ln X. Gitu. Dan dimisalkan D sama dengan D dt. Sehingga X dy dx sama dengan dy, X kuadrat D kuadrat Y dx kuadrat sama dengan D, D dikurang 1Y. Dan di sini ada persamaan dari soal ya. X kuadrat D kuadrat Y dx kuadrat ditambah 4X D dx ditambah 2Y sama 4 ln X. Nah, di sini itu tuh ekuivalen sama D kurang 1 ditambah 4D ditambah 2. Karena tadi kan ini ya, D kuadrat. Ini D kuadrat Y ini sama dengan sini. Sehingga ini bisa kita masukkan DD-1. DD-1Y. Gitu. Dan 4X D dx. Nah, tadi X D dx itu sama dengan DY. Berarti 4D di sini. Terus 2Y ya 2Y. Sama dengan 4 ln X. Dan sini sama dengan 4T. Dimana T adalah ln X. Gitu. Kemudian kita sederhanakan jadinya D kuadrat ditambah 3D ditambah 2Y sama 4T. Sehingga sini tuh kita dapat menulisnya dalam bentuk Y sama dengan YC ditambah YB. Nah, sini kembali menggunakan persamaan karakteristik, yaitu M kuadrat ditambah 3M ditambah 2 sama dengan 0. Oke, langsung kita faktorkan, yaitu M ditambah 1 dikali M ditambah 2 sama dengan 0. Yaitu kita akan menemukan akar-akarnya berupa M sama dengan min 1 atau M sama dengan min 2. Nah, di sini diperoleh solusi homogennya, yaitu YC sama dengan C1E pangkat C1E pangkat min T ditambah C2E pangkat min 2T. Nah, ini untuk solusi homogen. Kita bisa peroleh solusi homogennya seperti ini. Oke, lanjut solusi partikular untuk mencari YP. Nah, di sini YP sama dengan V1E pangkat min T ditambah V2E pangkat min 2T. Min 2T. Nah, kita turunkan turunan pertama, yaitu turunan pertama dari YP yaitu min P1E pangkat min T dikurang 2 V2E pangkat min 2T ditambah V1 aksen E pangkat min T ditambah V2 aksen E pangkat min 2T. Nah, jika diambil V1 aksen E pangkat min T ditambah V2 aksen E pangkat min 2T sama dengan 0. Itu untuk persamaan yang pertama. Terus kita turunkan YP untuk turunan kedua, yaitu min P1E pangkat min T dikurang 2 V2E pangkat min 2T dikurang V1 aksen E pangkat min T dikurang 2 V2 aksen E pangkat min 2T. Nah, jika diambil min V1 aksen E pangkat min T dikurang 2 V2 aksen E pangkat min 2T sama min 4T. Kenapa 4T? Karena 4T adalah ruas kanan dari soal ya. Boleh telah disebutkan. Nah, ini untuk persamaan kedua. Kemudian kita bisa eliminasi untuk mencari nilai V1 dan V2. V1 aksen dan V2 aksen. Sehingga nanti kita bisa peroleh hasilnya itu V1 aksen sama dengan 4T E pangkat T dan V2 aksen sama dengan 4 per T E pangkat 2T. Dan di sini sama seperti sebelumnya. Nah, untuk mencari V1 tentunya kita perlu mengintegral V1 aksen. Di sini kita menggunakan integral partisi.
Ya, partisi dengan membagi dua. Jadi nanti ini integral 4T, E pangkat T dt dengan 4-nya itu dikeluarkan. Ya, nanti kita belum cari integral T, E, T dengan partisi, kita peroleh T, nanti turunan dari T itu ada 1, ada 0. Turunan pertamanya 1, berikutnya 0. Terus untuk integral dari E pangkat T adalah E pangkat T dan E pangkat T. Yang diterangkan lagi adalah E pangkat T. Sehingga nanti kita kali silang ya, berarti T dikali E pangkat T dikali dikurang 1 dikali E pangkat T. Gitu. Yang ini. T dikali E pangkat T dikurang 1 dikali E pangkat T. Jadi kita peroleh 4 T min 1 E pangkat T dengan 4 TE pangkat T dikurang 4 E pangkat T. Oke, ini untuk V1 ya. Terus V2 kita bisa peroleh V2 juga menggunakan cara yang sama gitu. Integral V2 aksen sama dengan 4/3 integral T E pangkat 2T dt sama dengan 4/3. Nah, di sini turunan T itu kan 1, terus turunan keduanya itu 0. Sedangkan di sini untuk integral E pangkat 2T itu 2E pangkat 2T, kemudian diintegralkan lagi, yaitu adalah 4E pangkat 2T. Dikali silang, ini didapat 2E pangkat 2T dikali T dikurang 4E pangkat 2T dikali 1. Sama dengan 8/3 TE pangkat 2T dikurang 16E pangkat 2T. Ini kita bisa langsung masukkan, karena tadi kita udah ketemu ya nilai V1 dan V2, kita bisa masukkan ke persamaan YP sama dengan V1E pangkat min T ditambah V2E pangkat min 2T. Nanti kita bisa peroleh hasilnya, yaitu YP sama dengan 4T dikurang 4 ditambah 8/3T dikurang 16/3. Dan YP sama dengan 20/3T dikurang 28/3. Sehingga kita bisa peroleh solusi PD linear non homogennya, yaitu Y sama dengan YC ditambah YP, dengan tadi YC-nya sudah kita cari juga, yaitu YC sama dengan C1E pangkat min T ditambah C2E pangkat min 2T, yaitu YP juga sudah kita cari, yaitu hasilnya 20/3T dikurang 28/3. Sehingga solusi, nah ini T-nya kita kembalikan lagi ke dalam bentuk X. Sehingga solusi PD linear non homogennya adalah Y sama dengan C11/X ditambah C21/X pangkat 2 ditambah 23 dan X dikurang 28/3. Nah, ini untuk metode koefisien tertentu. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau kesalahan dalam menyampaikan penyelesaian itu. Saya tutup. Semoga apa-apa yang saya sampaikan ini akan bermanfaat ke depannya untuk diri saya sendiri maupun untuk orang lain yang menonton. Semoga bermanfaat. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.